Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ulfiana dari PBSI kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel tentang variasi tindak tutur dalam cerpen Peacepot karya Hamzat Rangkuti. Tujuan tindak tutur dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur berdasarkan lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam cerpen Peacepot karya Hamzat Rangkuti. Aneka peristiwa kehidupan yang terjadi pada tokoh dan antar tokoh dapat diketahui melalui tindak tutur tokoh. Jalinan cerita, peristiwa dalam cerita diketahui dan dinikmati oleh pembaca dari tindak tutur tokoh. Aneka macam tindak tutur tokoh yang ada dalam cerpen menunjukkan aneka peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Salah satu daya pikat atau daya tarik cerpen adalah dari tindak tutur tokoh. Hasil penelitian dalam cerpen Peacepot karya Hamzat Rangkuti ini ditemukan tindak tutur yang bersifat lokusi, yaitu menyampaikan pernyataan, ilokusi, yaitu tindakan yang menyatakan sesuatu dan bertujuan melakukan sesuatu, dan perlokusi, di mana beberapa tokoh sebagai petutur dan lawan tutur dalam ceritanya berhasil mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan. Tindak tutur yang diperoleh dari tokoh dalam cerpen memunculkan bagian-bagian tersebut berdasarkan prinsip percakapan. Hasil dan pembahasan dari cerpen Peacepot karya Hamzat Rangkuti ini mengisahkan tentang seorang istri yang menuntut haknya karena mengalami peristiwa pencurian. Ia kehilangan kalung emas miliknya. Namun, pencuri tersebut tidak mengakui perbuatannya di hadapan pihak kepolisian meskipun ancaman sudah berkali-kali polisi lakukan. Pencuri tersebut rela mengorbankan kesehatannya agar tidak terperangkap masuk ke penjara. Sehingga pada akhirnya pencuri tersebut mengakui sendiri perbuatannya karena iba melihat saksi mata yang menurutnya begitu penolong karena telah membantu ia bebas dari amarah kepolisian dengan alasan kebutuhan hidup untuk keluarga dan anak-anaknya. Dalam cerpen Peacepot karya Hamzat Rangkuti ini ditemukan beberapa tindak tutur. Yang pertama yaitu ada lokusi. Di tindak tutur lokusi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deklaratif. Dari penggalan cerpen Peacepot ada lokusi yang bersifat deklaratif. Contohnya, kami naik ke mobil polisi itu. Aku duduk di sebelah wanita korban penjamretan. Lelaki yang tersangka melakukan penjamretan itu duduk di depan kami. Hidungnya masih meneteskan darah. Di kiri kanannya duduk petugas pasar yang menangkapnya dan seorang polisi. Mobil itu terbuka, angin menerbangkan rambut kami. Kalimat tersebut menjelaskan perihal tokoh aku yang bercerita sebagai seorang saksi mata. Kalimatnya menuliskan sebuah informasi bahwa wanita yang tengah duduk di sebelahnya adalah korban penjamretan dari laki-laki yang duduk di hadapannya bersama kedua polisi yang menghampiri pelaku tersebut. Di kalimat tersebut, ia juga menceritakan udara yang masuk menerpa rambutnya. Penulis dalam cerpen membuatnya alur cerita dalam penokohan seolah-olah pembaca adalah sebagai kawan tutur dari tokoh aku. Dan yang kedua ada imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat ini memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Contohnya, suruh dia minum obat pencahar.
paksa. Penggalan kalimat dari cerpen Peacepot ini terlihat secara jelas bahwa adanya bentuk kalimat perintah dari penutur agar kawan tutur melakukan tindakan yang penutur inginkan. Dari cerita di dalamnya pihak polisi meminta bawahannya untuk memaksa pelaku untuk minum obat pencahar agar pelaku mau mengakui perbuatannya. Dan tindak tutur yang kedua yaitu ada ilokusi. Di ilokusi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asertif. Jika ditinjau dari tindak tutur ilokusi, penggalan kalimat dari cerpen Peacepot ini adalah asertif yang berupa memberikan usulan. Contohnya, aku minta kepada komandan pemeriksa untuk membolehkan aku membujuk lelaki itu menelan obat pencahar, pisang dan papaya. Dalam ceritanya, seorang saksi yang ragu dengan kesaksiannya begitu kasihan dengan pencuri tersebut yang diperlakukan sangat keji. Sehingga seorang saksi tersebut memberikan usulan terhadap komandan bahwa mungkin ada cara lain selain menyiksa pelaku tersebut, yaitu dengan membujuknya bercerita secara pelan-pelan. Dan yang kedua ada direktif. Dari penggalan cerpen Peacepot ada lokusi yang bersifat direktif. Contohnya, cukup, itu sudah cukup. Bentak kepala pemeriksa, semua keterangan itu sudah cukup meyakinkan. Sekarang kita paksa dia keluarkan kalung itu. Ambil obat pencahar, pisang dan papaya. Suruh dia makan sebanyak-banyaknya. Usahakan supaya dia mencret seperti burung lalu tamping kotorannya. Contoh dari tuturan tersebut menunjukkan kalimat direktif. Komandan dengan tegas memberikan perintah pada bawahannya untuk memberikan obat pencahar dan buah kepada pelaku sebagai cara agar kalung emas yang pelaku makan itu keluar dari kotorannya. Perintah tersebut dilakukan guna menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga ada ekspresif. Tindak tutur itu mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kritikan, kebencian, kesenangan, kesengsaraan, terima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, mengeluh, mengecam, memuji, dan mengucapkan bela sungkawa. Contohnya, maafkan aku bang, rasanya aku berdosa betul. 10.000 tidak ada artinya untuk mengenyahkan rasa berdosa itu. Terima kasih, ternyata Bapak orang baik. Karena merasa berdosa, aku menolong lelaki itu meninggalkan polisi itu. Dari ketiga penggalan kalimat pada cerpen Peacepot ini, peneliti meninjau ada bentuk ekspresif dari tokoh aku sebagai seorang saksi yang meminta maaf karena merasa bersikap bersalah. Sedangkan tokoh pencuri melakukan ujaran terima kasih. Sikap ekspresif tersebut ia tunjukkan karena telah bebas dari pihak kepolisian dan rasa terima kasih karena berpikir bahwa saksi mata adalah orang yang baik. Dan yang keempat ada komisif. Tindak tutur ini dapat berupa janji, penolakan, ikrar, perjanjian, menawarkan, menyatakan kesanggupan, dan berkaul. Contohnya, bisa kamu berdiri? Apa tidak ada becak di rumahmu? Apa perlu aku mengantarmu? Peneliti meninjau tuturan yang dilakukan oleh saksi mata sebagai tokoh aku di atas bermaksud menawarkan bantuan kepada pencuri tersebut. Hal ini ia lakukan sebelum ia mengetahui kebenarannya. Maka, sikap tokoh aku masih sangat menunjukkan perasaan bersalahnya dan berniat untuk memberikan penawaran untuk mengantarnya pulang.
Dan yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Dari cerpen Pispot karya Hamzat Rangkuti ini, peneliti meninjau beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, kupas papaya itu dan suruh dia makan. Mana yang lebih dahulu, komandan, obat pencahar ini atau papaya? Serentak juga tidak apa-apa. Yang penting tampung begitu ia ke jamban. Dialog tersebut menjelaskan perintah komandan yang menyuruh bawahannya memaksa pelaku untuk minum obat pencahar. Respon dari lawan tutur langsung segera memberikan tindakan atas apa yang telah diperintahkan oleh komandan. Kesimpulan dari cerpen Pispot karya Hamzat Rangkuti ini, ternyata banyak peran tutur dan lawan tutur yang memiliki reaksi sebagai pendengar yang sebaliknya kemudian bisa menjadi pembicara atau yang memerintah lewat suatu ujaran. Hasil penelitian ini menuliskan terdapat lokusi dari kalimat deklaratif dan imperatif, ilokusi dari kalimat asertif, direktif, ekspresif, dan komisif, dan perlokusi sebagai adanya bentuk tindakan suatu ujaran yang mempengaruhi banyak pikiran, perasaan, serta perbuatan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.